Jungle. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis perilaku nonverbal dan verbal konseling, dan juga faktor-faktor keberhasilan dalam proses konseling. Nah, perilaku verbal dan nonverbal konseling. Nah, dalam situasi konseling, perilaku verbal dan nonverbal konseling ini dapat dijadikan sebagai indikator keseriusan konseling dalam mengikuti proses konseling. Nah, adapun tanda-tanda perilaku tersebut harus terbaca oleh konselor agar mudah mengarahkan proses konseling. Nah, perilaku verbal ini merupakan perilaku seseorang yang berupa kata-kata, sedangkan perilaku nonverbal adalah berupa perilaku atau yang disebut juga dengan bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuh ini merupakan indikator yang dianggap paling jujur dibandingkan dengan perilaku verbal, karena perilaku nonverbal ini tidak bisa berbohong tentang apa yang sedang dialami oleh seseorang. Ekspresi wajah misalnya merupakan wujud perasaan yang sedang dialami dan orang tersebut tidak bisa berpura-pura tentang perasaannya tersebut. Nah, perilaku verbal dan nonverbal dapat dikaji oleh konselor dan dipelajari dalam rangka meningkatkan kualitas hubungan antara konselor dan juga konseli dalam proses konseling. Nah, hal tersebut merupakan sangat penting karena salah satu faktor penentu keberhasilan konseling dan juga bersumber dari faktor konselor. Nah, adapun jenis-jenis perilaku verbal dan nonverbal konseling, yang pertama itu senyum, kemudian kontak mata, ekspresi wajah, gerak-gerik tangan, posisi duduk, anggukan kepala, telapak tangan yang hangat atau dingin, rambut yang rapi atau kusut, menangis yang disertai dengan air mata atau tidak, kemudian pakaian yang rapi atau bersih, kotor, tidak lengkap, ataupun tidak rapi. Nah, jenis-jenis perilaku konseling tersebut, baik verbal maupun non-verbal, merupakan indikator bagi konselor dalam mengenai sifat-sifat konseling, kesiapan konseling dalam konseling, kondisi pikiran dan juga perasaan konseling, dan juga perasaan lain yang berkenaan dengan diri konseling. Nah, sebagai konselor harus peka dan juga sensitif dalam melihat dan juga menafsirkan tanda-tanda perilaku konseling baik verbal maupun non-verbal. Nah, jenis-jenis perilaku non-verbal. Nah, dalam proses konseling terjadi komunikasi antara konselor dan juga konseling. Nah, dalam pertemuan konseling, komunikasi ini memegang peranan penting supaya terjadi interaksi yang lebih berkualitas. Nah, dalam proses konseling, idealnya terjadi komunikasi interpersonal sebagai suatu proses pertukaran pesan di antara dua orang atau lebih melalui kode-kode yang dapat dipahami. Nah, dalam proses pertukaran tersebut terdapat aspek decoding dan encoding yang merupakan fase saat individu mengekspresikan isyarat atau sinyal yang disampaikan oleh orang lain. Nah, dengan demikian dalam komunikasi aspek pengekspresian isi pesan dan juga aspek penerimaan isi pesan, kedua aspek ini saling berhubungan satu sama lain dan akan berpengaruh terhadap keberhasilan konseling. Nah, adapun komunikasi nonverbal dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, perilaku komunikasi nonverbal dengan menggunakan waktu. Nah, maksudnya sikap seseorang dalam mempergunakan waktu ini juga berpengaruh terhadap
proses konseling. Contohnya seseorang yang mempergunakan sejumlah waktu ini dalam tepat waktu. Misalnya seseorang yang datang awal ataupun datang terlambat. Nah, di situ itu merupakan perilaku komunikasi nonverbal menggunakan waktu. Kemudian yang kedua, komunikasi nonverbal menggunakan badan. Yang pertama, kontak mata. Nah, dalam menatap lawan bicara, menatap ke bawah, menatap ke objek lain, dan juga menutup mata dengan tangan merupakan salah satu komunikasi nonverbal dengan kontak mata. Kemudian, mata yang bersinar, berair, dan juga terbuka lebar. Kemudian kulit pucat, berkeringat, dan segar. Keempat, postur yang tegap ataupun postur yang letih. Kelima, ekspresi muka yang riang, sedih, berkerut. Kemudian gerakan tangan dan jari, seperti gerakan tangan yang menggigit kuku, atau menggaruk-garuk kepala, gerakan tangan yang gemetar, atau sedang menarik-narik kanci baju. Kemudian gerakan-gerakan tertentu, misalnya gerakan bibir dengan jari, atau mengangkat bahu, mengedip-ngedipkan mata. Kemudian yang ketiga itu tingkah laku nonverbal dengan nada suara. Yang pertama, tekanan suara. Ada tekanan suara yang monoton, datar, dan terputus-putus. Kemudian kecepatan ucapan, seperti cepat, sedang, dan lambat. Kemudian kekuatan suara yang kuat, sedang, dan halus. Kemudian cara mengucapkan kata, seperti rapi atau tidak teratur, menetap atau berubah-ubah. Kemudian tingkah laku nonverbal dengan menggunakan lingkungan. Contohnya seperti posisi yang menjauh atau mendekat, pengaturan lingkungan fisik seperti rapi, berantakan, menarik, dan sebagainya. Kemudian pakaian rapi, kusut, sederhana, mewah atau biasa. Kemudian posisi dalam ruangan, seperti terlindung oleh meja atau mengambil posisi tanpa meja, atau duduk di kursi yang biasa. Nah, kemudian faktor keberhasilan konseling. Nah, dalam mencapai keberhasilan konseling ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor klien dan juga faktor konselor, dan yang terakhir faktor metode atau pendekatan yang digunakan. Yang pertama itu faktor konseling. Nah, faktor konseling yang dapat mempengaruhi keberhasilan konseling, yang pertama keterbukaan konseli, pemahaman konseli tentang dirinya, pemahaman konseli tentang masalahnya, keinginan dan motivasi konseli, dan juga komitmen konseli untuk melaksanakan kegiatan dan terapi yang akan dilaksanakan. Nah, keterbukaan konseli ini kepada konselor merupakan kondisi yang kondusif dalam proses awal konseling. Adanya informasi dan data yang lengkap dan juga akurat akan membantu menetapkan diagnosis dan juga terapi yang tepat. Nah, sedangkan pemahaman konseli tentang dirinya juga merupakan hal yang sangat penting. Konseli harus mengenal dan juga memahami potensi dirinya. Nah, keberhasilan serta kekurangan dan juga kelemahan pada diri konseli. Banyak konseli yang hanya melihat sisi negatif atau kekurangan pada dirinya dan tidak memahami hal-hal positif tentang dirinya. Nah, pandangan tersebut yang dapat menimbulkan rasa kurang percaya diri dan juga perilaku yang menyimpang dan menarik perhatian orang tua orang lain, misalnya nakal dan juga melanggar tata tertib sekolah. Nah, kemudian konseli yang bersangkutan merasa bahwa ia tidak mempunyai masalah. Tetapi bagi pihak sekolah, siswa tersebut termasuk siswa yang bermasalah. Contohnya, siswa yang tidak berprestasi, siswa yang nyaris tinggal kelas, siswa yang kemungkinan tidak lulus, dan juga siswa LTP yang perokok, siswa yang sering bolos, dan siswa yang menjadi penyanyi kafe,
dan siswa yang sering melanggar tata tertib sekolah. Nah, sebagian dari siswa-siswa seperti contoh tersebut ini tidak menyadari bahwa mereka bermasalah. Mereka tenang-tenang saja dan tidak risau tentang perilaku yang demikian. Padahal di pihak lain, wali kelas atau orang tua mereka sangat mengkhawatirkan tingkah laku tersebut. Nah, dalam menghadapi kasus-kasus seperti ini, tentu pola pikir siswa harus diubah. Pola pikir yang salah diarahkan pada pola pikir yang betul. Contoh lain misalnya, seorang ibu rumah tangga sebagai pengedar narkoba yang bersangkutan tidak menyadari bahwa kegiatan tersebut tinggi. Dia tidak menyadari bahwa pekerjaan tersebut melanggar aturan. Nah, selain 3 hal yang sudah disebutkan tadi, satu hal juga yang mempengaruhi hasil konseling adalah keinginan dari motivasi konseli untuk berubah. Artinya, berubah dari tidak tertib menjadi tidak bolos, dari segi perokok menjadi berhenti merokok, dan juga dari kecanduan narkoba menjadi bebas kecanduan. Nah, dari kurang berprestasi menjadi berprestasi akademik. Dan banyak lagi contoh-contoh tentang perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, adanya motivasi untuk berubah bagi konseling merupakan faktor pendorong keberhasilan konseling. Oleh sebab itu, konselor harus mendorong agar timbul motivasi konseling untuk melakukan perubahan. Nah, selain faktor tersebut, adanya komitmen dan juga tanggung jawab konseling melaksanakan terapi atau tugas-tugas yang harus dilaksanakan sebagaimana yang sudah disepakati bersama konselor dan juga merupakan hal dalam menentukan keberhasilan konseling. Oleh sebab itu, sebagai seorang konselor harus memonitor tugas-tugas dan juga dapat menindaklanjuti serta mengevaluasi terapi yang akan diberikan kepada konseling. Kemudian yang kedua itu faktor konselor. Nah, dalam mencapai keberhasilan konseling, ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi dari faktor konselor. Yang pertama, kompetensi konselor, pandangan konseli tentang keahlian konselor, kepercayaan konseli pada konselor, dan juga daya tarik konseli terhadap konselor. Nah, daya tarik dalam konseling berarti adanya ketertarikan konseli untuk membicarakan persoalan-persoalan yang dihadapi dengan konselor. Nah, hal-hal yang mempengaruhi daya tarik konseli yang pertama, cara interaksi, cara berbicara, perhatian, penghargaan pada konseli, tingkat simpati dan empati, dan juga pakaian yang digunakan oleh konselor. Nah, secara garis besar, keberhasilan konseling dipengaruhi oleh faktor konselor. Salah satu aspek yang pada pihak konselor yang dapat diperhitungkan yaitu tingkah laku nonverbal konselor. Nah, idealnya ada beberapa tingkah laku nonverbal konselor dalam proses konseling yang dapat menjadi faktor keberhasilan konseling. Yang pertama, ekspresi wajah, tatapan mata, posisi duduk, posisi kepala, gerak-gerik tangan, suara, badan, dan juga jarak dengan konseling. Kemudian, tingkah laku nonverbal klien. Nah, dalam proses konseling, tingkah laku nonverbal klien yang ditampilkan merupakan petunjuk bagi konselor untuk memahami lebih dalam tentang suasana emosi, pikiran-pikiran, dan juga masalah-masalah yang dihadapi konseling. Jadi, konselor janganlah mengharapkan tingkah laku nonverbal yang ideal yang dimunculkan oleh konseling. Konselor harus peka memberi makna terhadap tingkah laku nonverbal yang tidak wajar atau normal, terlebih lagi bila adanya tanda-tanda gangguan. Nah, sebagai konselor juga harus peka mengamati tingkah laku konseli seperti muka pucat, muka tidak berseri, tidak berani menatap wajah konselor, mata melihat-lihat keluar ruangan, mata menunduk, dan juga badan yang berkeringat, kemudian menggerak-gerakkan jari dan kaki tanpa tujuan, kemudian mengusap-ngusap muka atau menarik-narik rambut, dan juga posisi duduk konseli yang terlalu kaku,
suara yang sangat halus atau tersendat, dan juga menjauhkan kursi dari yang telah ditentukan semula. Nah, sebagai konselor harus menangkap fenomena tingkah laku nonverbal yang diperlihatkan konseli dalam waktu berkomunikasi.